hidup. Ini yang masih hidup tuh ketingnya. Nih. Lumayan. Kenapa kakinya? Keting ya. Keting aduh. Keting Tuh. Wow. Guys, isinya guys. Pulang kita olah. Ini gomplok, duitnya sih, gomplok ini. Allahu Akbar, kamu mah ngaruwas, Ini dia tempat emak selanjutnya mencari bahan makanan. Ayo, ada yang bisa tebak? Emak ada di mana dan mau cari apa? Emak sekarang sedang dipertambakan dekat muara sungai di sekitar pantai Palatar Agung, Kalipucang, Pangandaran. Nah, tadi kan jalan-jalan virtualnya udah pakai drone. Sekarang tinggal beraksi. Tadinya itu ini bekas sawah ya ayah, kebanjiran ya ayah. Iya. Terus sekarang lagi surut. Berarti airnya air payau ya? Payau. Betulan sekarang lagi surut, banyak ikannya, ada kekeringan. Ya, emak hari ini mau cari ikan di sini sama dua sahabat emak, Adani dan Alukas. Ayo, ikutin emak terus. Tuh, kameraman tuh banyak tuh di tengah tuh. Wah, ternyata ikannya banyak juga ya. Ada yang sudah mati, tapi ada juga yang masih menggelepar. Pasti pada penasaran ya kenapa ikan-ikannya bisa banyak yang mati. Sebenarnya, sawah ini merupakan bagian dari lokasi pertambakan di sekitar pantai Palatar Agung. Yang namanya tambak pasti dekat dengan laut atau pantai. Nah, letak tambak ini biasanya menjadi tempat penampungan ikan-ikan di laut yang terbawa arus banjir ketika laut sedang pasang. Ketika air laut surut, maka petak tambak jadi tidak terairi. Sehingga lama-kelamaan petak jadi kering yang membuat ikan-ikannya perlahan-lahan mati. Bener kameramen? Banyak banget. Awas ketingnya Nah, kalau keting mah nggak akan kita ambil. Hanya ikan benter atau boboso Yang masih hidup. Tadi bagus tadi. Pilih-pilih Dan di sini tuh bukan hanya satu jenis ikan aja, tapi banyak banget jenis-jenis ikan kecil. Ada udang juga. Udang? Iya benar. Udah pada lemas. Ikan banter alias wader, ikan boboso atau gabus, udang dan juga ikan kenting yang mirip ikan lele adalah beberapa jenis ikan yang bisa ditemui di sini. Tapi ya harap maklum, ikannya masih piyik, kecil-kecil. Tapi kalau dikumpulin kan bisa banyak juga. Ayo, semangat cari terus. Ini tuh baru satu lokasi. Kurang betok. Baru sebentar udah dapat banyak. Kayaknya guys. Langsung pada segar dikasih air mah. Ambil ikan menong. Tuh dapat ikan menong. Ih, ini enak banget pais. Ikan menong mah nggak gede Ini juga menong tuh. Ikan sawah asli ini ikan menong nggak akan gede dia mah kasiannya pada mati ya ikannya ya, keringan kayak gini. Nah, sekarang emak sama Adani dan Alukas mau cari petak tambak yang airnya masih lumayan banyak. Supaya dapat ikan yang masih hidup. Hati-hati Dan ini Ini adalah lokasi kita selanjutnya buat cari ikan. Ayo. Pelan-pelan, Mudah-mudahan banyak udangnya. Nah, ini mah airnya masih penuh. Masih ada airnya ya? Masih ada airnya ini mah. Jadi ikannya lumayan gede. Udang. Nggak apa-apa, walaupun ukuran udangnya kecil, sumber protein makan siang kita nih. Alam memang sudah menyediakan sumber makanan. Tinggal kitanya yang jadi manusia nggak boleh mager alias malas gerak.
Di tempat seperti ini aja bahan makanan melimpah ruah. Ini baru 2 petak, masih ada puluhan petak lainnya. Yuk Kas, kerja sama Kas, bareng-bareng. Yuk, kan coba. Wis. Ngangkat bapak lang. Sepat. Pat. Pating. Ternyata ada ikan sepat dan patin juga loh. Yang ini sih licin banget, susah nangkepnya. Ngelawan. Kita pindah tempat lagi yuk. Pencarian belum usai. Awas bisa keting ya. Tuh. Langsung kali kan ya? Santan nih. Tuh. Mau bawa bener? Tah, tadi tah. Ayo. Petik. Mana? Dan itu ah. Tuh. Bener ada boko ikan bobosoknya. Tuh. Ah. Ternyata bukan hanya kita saja yang mencari ikan. Tuh, lihat, bapak-bapak di sana juga sama. Kumaha hasil tangkapannya, Pak? Lihat tuh, masih ada ikan kecil yang berenang. Lumayan, buat nanti emak goreng. Selain harus rela panas-panasan, cari ikan di tempat seperti ini harus hati-hati. Seperti yang emak bilang tadi, di sini ada ikan keting. Kalau keinjak ikan keting, akibatnya bisa kayak alukas tuh. Bapak. Kenapa kakinya Keting ya Keting aduh. Keting hati-hati di kumaha awas. Nah gini, kalau jalannya nggak hati-hati, soalnya situ banyak keting. Seperti lele, ikan keting juga punya kumis dan patil. Ketika kita nggak sengaja injek badannya, patilnya bakal beraksi. Nggak apa-apa ya, buat pengalaman. Nih, banyak guys. Tuh. Nah, ini kalau nggak dipanen, pasti nanti pada kesehatan. Keringan tuh. Nih guys, udang pada mabok. Tuh. Ini dapat banyak kamu. Tuh ada yang gedenya. Ada yang gede. Cuma dapat satu jadi kecil. Tuh. Ini pada mabok. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, ini buktinya. Mantap, sadayana. Tangkapan kita hari ini. Aduh, macam macam itu. Banyak alhamdulillah. Dibual-bual. Ada Udang. macam-macam nih. Bentar. Ini kan kedua pulungan. Ada udang, ada bogo atau apa? Gabus, ikan gabus. Tuh, ada balana kecil. Betik. Ada betik, sepat, ada ikan. Kalau di bawah ini teh, apa? Bernyit tuh. Ini nggak akan besar, tapi enak banget kalau dipepes. Nanti ibu cuci bersih. Padahal ini masih banyak, tapi karena kakinya alukas terluka, jadi kita udahin aja, kasihan. Terus sekarang gimana kakinya mending kuat dong, ya. Nanti bersih dulu kakinya Sekarang kita mau bersih-bersih, lalu mau masak. Emak mau bikin masakan lezat dari hasil berburu hari ini. Setelah emak cuci bersih dan kasih bumbu, emak goreng ikannya sampai kering. Selain ikan, emak juga goreng udangnya. Makin lezat dan lengkap deh menu makanan kita siang ini. Irisan bawang merah dan putih, cabai hijau dan rawit serta sedikit gula merah jadi bumbu wajib andalan emak. Bumbu boleh sederhana, tapi rasa luar biasa. Pokoknya jaminan bikin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Bismillah. lauk gabusnya enak banget.
Sambil makan saung, tengah-tengah apa balong? Salah sih balong ini ya? Apa? Pani burung. Udangnya guys. Apa semuanya? Ini apa? Ikan gabus, bobosok, bogo. Makan udang. Apa udang? Tuh ikan gabus yang besarnya. Dagingnya kami danin, pemirsa. Sama Bu. Enak ah. Siapa cepat, dia dapat. Emak dapat ikan gabus yang besar. Pokoknya ikan yang kita ambil tuh fresh, bukan hanya fresh ya, tapi gurih banget. Dan gratis. Itu nomor satunya. Nah, kalau nggak cepat-cepat kita panen ikannya, ini 1 mingguan lagi pasti kering total. Kalau nggak ada hujan, terus air lautnya nggak pasangnya ya. Udah, dimanfaatin ikannya. Udah pada mati. Ini namanya memanfaatkan tempat dan waktu yang ada. Namanya juga emak-emak harus gercep alias gerak cepat. Udah. Emak lanjutin makan dulu ya. Hehehe. Assalamualaikum semuanya. Seperti biasa, hari ini emak sama Adani mau mencari bahan makanan di alam. Kali ini nggak perlu jauh-jauh belusukan ke hutan, cukup di kebun sekitaran kampung. Ini dia tanaman liar yang sangat bermanfaat, namun sering sekali diabaikan. Sekarang ibu lagi ambil nih. Allahu Akbar, kamu mah ngareruas, Kaget emang. Kamu dapat dari mana itu? Dari bawah tuh. Banyak bisa naiknya. banget. Iya, dan Di sana mah kameramen. gemuk. Lihat ada nih. Nah, kalau di kampung ini namanya cecer kempes atau sirih Cina. Ini banyak banget manfaatnya dan mudah banget untuk ketemukan ya Ayah. Cari tempat-tempat seperti ini di kebun, di hutan, pokoknya tempat-tempat yang dingin. Pasti ada. Dan banget apa? Nggak susah ya nyarinya ya. Ya ini mah. Kayak tanaman rumput tapi enak buat diolah menjadi masakan ataupun macam obat. Ibu dari ke sana. Cari yuk. Hah? Yang ada masih ada nggak ya? Di tembok-tembok dinding ada nih. Hah? Ya, kali ini emak dan Adani sedang mencari daun sirih Cina. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Peperomia pellucida. Dikenal juga dengan nama umum pepper elder atau tanaman semak yang bersinar. Tanaman liar ini ditemukan di berbagai habitat yang teduh dan lembab di seluruh Asia dan Amerika. Tumbuh subur di tanah yang gembur, lembab dan iklim tropis hingga subtropik. Nah, selain di tanah juga bisa tumbuh di bekas apa ini Pak? Pas tembok. Tembokan buat apa balong ya? Pokoknya Bekas balung. batu-batu atau bekas-bekas rumah ya. Di halaman rumah juga suka ada. Bekas pohon yang udah kering, udah basah, udah buruk. Nah, nih contohnya. Tambah-tambah. Yap. Yaudah yuk sayang ya. Apalagi Yuk, sari yuk. Pinggiran sungai apa kemana? Ya, bisa tuh. Yuk. Yuk. Pinggiran sungai misalnya suka banyak Di Indonesia, daun sirih Cina banyak juga ditemukan di parit atau pematang sawah. Oh iya, tanpa harus menunggu musim tertentu, daun sirih Cina juga dapat berbunga sepanjang tahun loh. Tidak sulit untuk mencari tanaman ini atau sirih Cina karena mereka tuh tumbuh subur banget tuh. Ibu nggak usah jauh-jauh, ibu ada di belakang rumah. Nah, karena mereka tuh tumbuh subur, jadi sekali tumbuhnya tuh banyak banget ya. Ibu pilih-pilih aja yang bisa. Ada di situ Sekilas, daun sirih Cina tuh memang mirip banget sama rumput.
Padahal kalau diperhatikan lebih saksama, daun sirih Cina ini mempunyai bentuk yang khas dan unik. Ya, bentuknya seperti hati dengan bagian ujungnya yang lancip. Oh iya, daun sirih Cina ini juga tanaman yang berbeda dengan daun sirih ya. Meski keduanya sama-sama memiliki bau yang harum. Nah, di pinggir jalan juga banyak. Biasanya orang-orang sekitaran sini mengambil tanaman ini tuh buat jamu. Tapi buat lalapan juga bisa. Tanaman daun sirih Cina kerap kali dianggap gulma karena tumbuh di antara tanaman budidaya. Ini dia guys. Sehingga banyak yang tidak memanfaatkannya. Padahal khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan sungguh besar. Lumayan unik ya, Bu. Bisa diperoleh dari daun, batang, hingga akarnya. Nah, kali ini emak mau olah daunnya saja, makanya akarnya dibuang. Cuci sambil dipilih-pilih ya, daun sirih Cina yang kering dan tua harus dibuang. Setelah itu emak rebus di air yang mendidih selama 5 menit. Oh iya, emak belum kasih tahu khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan. Daun sirih Cina ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Karena antioksidan inilah yang bekerja membersihkan senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Sering juga digunakan untuk mengobati sakit perut, jerawat, dan pembalut luka. Daun, batang, dan akarnya juga memiliki sifat antiinflamasi, anti jamur, dan analgesik, dan tentu saja dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau di Indonesia, belum banyak yang memanfaatkannya. Sementara di Filipina dan beberapa negara Asia, daun sirih Cina menjadi bahan teh herbal yang bisa mengobati penyakit ginjal, bahkan mampu mengurangi risiko kanker. Terakhir, rebusan daun sirih Cina telah terbukti meringankan penderita MAH. Meniloba pisan ya khasiatnya. Ini sih emak bakal rajin konsumsi rebusan daun sirih Cina. Daun sirih yang sudah direbus dicuci lagi, lalu diperas deh. Daun sirih Cina ini jadi semacam lalapan deh, dimakan bareng sambal, tempe, dan ikan asin. Jadi menu makan siang yang mantap. Nah, jadi yang suka dibuat obat itu air rebusannya. Ini contohnya kayak gini. Kamu mau coba nggak? Cobain dikit Nah, tapi. dikit. Ya udah sama. Tuh, ini kan bagus banget buat jamu, A. Ya, nah, khasiatnya itu buat sakit pinggang, terus encok rematik ya, pegel-pegel ini pokoknya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Apa sih panas, A? Bau sirih. Nah, untuk daunnya bisa dibuat lalapan. Nih, ambil kamu, A. Belum pakai asin. Sama tempe wah. Sambalnya pedas pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bener ya, daun sirih banget ya ayah. Dari wanginya, dari rasanya ada anget-anget ya. Kayaknya emang nggak beda jauh deh sama daun sirih. Dan untuk daunnya pun nggak begitu keras ya, enak ya daunnya ya. Ya. Empuk, daunnya empuk. Kalau baunya pengen hilang, sambalnya agak banyak. Oh banyak Coba. banget. Baunya sama sekali nggak ada. Makanya ini habis. Tapi ini kalau untuk lalapan, mantap banget, cocok pokoknya ya. Apalagi makannya di sini nih, di sawah, di kebun, cocok pokoknya mah. Sambil liatin orang yang mau ke sawah tapi nggak ada. Udah sore. Udah pada pulang ya? Sadayana, emak sama Adani lanjut makan dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Lihat pemandangan di belakang indah banget.
Dengan hamparan sawah yang hijau, anginnya sepoi-sepoi, aduh, pokoknya indah banget ini. Ini sih dia. Ayo, bentar lagi ya. Butuh perjuangan untuk sampai di bukit ini. Semua itu ibu lakukan demi pemandangan yang sangat indah ini, Kalian, Kak. Lagi asik menikmati pemandangan, ada nih malah ngajak emak cari bahan makanan. Nih guys, saya udah siap-siap bawa pacul mau cari makanan. Tuh. Makanan. Dan tambah. Barusan baru naik, sekarang turun lagi. Pada jalan sana sama jalan sini beda arah doang. Dani mah, mau kemana sih ayahnya? Turun naik, Kira-kira apa ya yang lagi ada nih cari ya? Emak harus sedikit hati-hati nih jalannya. Masih lama nggak sih, tempatnya, Tuh. Nah, ini nih yang merambat. Nah, Mana? ini nih. Ini pohonnya ini. Oh, ini mah tuh, pohon hui, hui kelapa apa ya? Kalau nggak salah mah ya. Iya, buahnya nih ya. Jadi ini kamu maksud? Iya. Bilang dong. Nah, ini nih. Misalkan ini kalau hui itu ada di tengah hutan, Ya, ini mah kan di kebun. Berarti ada yang nanam ya, Ayah? Iya. Oh, biasanya kalau hui itu ada di tengah hutan. Tapi ini ada yang nanam di kebun ya, Ayah? Iya. Udah izin belum? Udah dong tadi. Udah. Bagus. Satu di antara jenis uwi yang populer adalah uwi kelapa. Bumbu uwi termasuk perdu yang memanjat. Perambatannya bisa mencapai ketinggian 3 hingga 10 meter. Nah, karena batangnya merambat, harus dicari dulu letak umbinya, baru kemudian bisa digali. Cangkulnya hati-hati ya, supaya batangnya nggak terpotong. Nah, kalau sudah tampak umbinya, tinggal dicongkel. Tuh, lihat, ada nih dapat uwi yang gede. Mantap, Uwi ini mempunyai banyak akar kasar di bagian pangkal batang. Untuk membentuk umbinya, ada yang bulat, bercabang, dan ada pula yang pipih panjang. Biasanya semakin tinggi rambatan atau panjatannya, umbi yang dihasilkan oleh uwi juga akan semakin besar. Hal ini karena akan semakin banyak cahaya matahari yang dapat diterima oleh uwi untuk melakukan proses fotosintesis. Oh iya, seperti umbi gadung dan gembili, hui kelapa masuk ke dalam suku uwi-uwian. Tanaman ini asalnya dari Asia Tenggara, lalu menyebar ke India dan akhirnya sampai ke tanah Indonesia. Ada nih lagi milih-milih hui yang lebih muda untuk dibawa pulang. Nah, kalau yang ini mah masih muda guys tuh. Belum keriput. Yang tadi mah tua, itu mah dibuang paling yang putihnya aja tadi diambil. Ini juga nanti diambil, pisahin. Tanaman hui dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, bahkan di daerah pegunungan yang kering dan berkapur. Oh iya, kalau di tanah Jawa, hui kelapa ini tumbuh secara liar seperti di hutan. Sementara di beberapa daerah ada juga yang sudah membudidayakannya, tapi terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Waktunya mengolah. Sekarang ibu mau pulang sama Dani. Ayo. Buah. Udah dapat banyak dan gede-gede. Mantap guys. Ayo. Depan kamu. Pulang kita olah. Sekarang kita cuci dan potong huinya. Nah, hui punya banyak manfaat untuk tubuh. Hui kelapa bisa jadi pengganti nasi bagi penderita diabetes. Itu karena hui merupakan salah satu umbi-umbian potensial sebagai sumber bahan pangan karbohidrat non-beras. Hui juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan loh. Wah, ini cocok nih buat emak. Soalnya,
hui berperan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dari karbohidrat, lemak, protein, hingga vitamin terkandung di umbi hui. Emak jadi nggak sabar ini untuk cepet-cepet masak. Panci sudah siap. Sekarang emak mau kukus huinya, kira-kira 30 menit. Setelah hui empuk, sekarang mau emak tumbuk. Ada yang tahu nggak mau emak masak jadi apa? Emak mau bikin perkedel hui, mantap kan? Bumbu yang emak gunakan, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Nah, setelah bumbunya halus, langsung emak campur dengan huinya. Masukkan juga tepung tapioka 4 sendok makan. Setelah itu, tambahkan seledri sama bawang daun. Lalu aduk sampai merata. Oh iya, emak juga tambahkan 4 telur untuk mengikat adonan. Perkedel yang biasanya dibuat dari kentang, kali ini emak ganti bahannya, pakai ui kelapa. Spesial, soalnya bahan bakunya langka. Wangi banget ini. Ditemenin nasi panas dan sambal, cocok banget ini. Ini dia hui kelapanya udah jadi. Perkedel hui kelapa. Oh ini mah. Bikin nyep pokoknya malah. Nih. Udah nunggu. Mau sini. Langsung ambil 3 sama sambal. Ada coelnya. Oh nggak ada. Ibu nggak coel. Pakai daun kelapa tuh coelnya. Sok. Nih. Aku makan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Pulen banget. Ternyata perkedel hui kelapa itu pulen banget. Kayak perkedel kentang ya ayah? Ayo siapa? Mudah-mudahan sama adik-adik di rumah yang pernah masak perkedel hui kelapa. Mantap guys. Rasanya nggak kalah enak sama perkedel kentang. Raos pisan. Tuh dalamannya. Pokoknya lembut banget. Lembut, pulen. Sambal. Pokoknya rasanya enak, gurih, pulen. Tapi agak ada lendir-lendirnya sedikit. Pokoknya mirip Kalau kentang garing. Perkedel tales. Sama. Ini ada lendir-lendirnya sedikit, rasanya ada lendir-lendir ya. Tapi enak. Tapi enak.